Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Fajar Islami, binti Safiatul Amalia, Yuli Indah Kurniawati, Nadia Salsabila, Hilda Sari Saiful Zahro, Vita Nuril Azizah, dan yang terakhir Fitratul Maghfirah. Di sini, kami akan memberikan sedikit materi mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse, juga cara untuk membelajarkannya sebagai tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA. Mungkin untuk mempersingkat durasi, langsung saja mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelum ke materi, masih ingatkah materi fungsi? Karena materi ini cukup berkaitan satu sama lain. Yuk, kita ulang materinya. Kita mulai dari definisi fungsi. Misalkan A dan B adalah suatu himpunan, sehingga A ke B adalah aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pasang ke anggota B. Ditulis sebagai berikut. Untuk keterangan, A, domain yang artinya daerah asal, B, kodomain yang artinya daerah kawan, dan B juga range yang artinya daerah hasil. Kodomain juga bisa disebut dengan range. Selanjutnya, cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi ada 3. Yang pertama menggunakan diagram panah. Kita lihat gambar pada slide berikut ini. Apakah diagram berikut merupakan fungsi atau bukan? Manakah yang termasuk fungsi dan manakah yang bukan fungsi? Apakah masih ingat? Yang pertamalah yang termasuk fungsi, dan yang kedua bukan fungsi. Karena dikatakan fungsi apabila domain tepat satu dan domain tidak memiliki cabang. Yang kedua, himpunan pasangan terurut. Misalkan, A memiliki anggota 0, 1, 2, 3, dan B memiliki anggota 6, 7, 8, 9. Dengan fungsi memetakan A ke B, tunjukkan bentuk fungsinya. Kita cek satu-satu ya, apakah masih ingat atau tidak. Yang pertama yang A, apakah fungsi? Mana domainnya? Domain itu yang pertama, sehingga 0, 1, 2, 3 itu disebut domain. Memiliki pasangan, benar atau tidak? 0 memiliki pasangan angka 7, 1 memiliki pasangan 7, 2 memiliki pasangan angka 9, 3 memiliki pasangan angka 9. Sehingga domain memiliki tepat satu pasangan. Lalu, apakah domain mempunyai cabang? Tidak. Apabila digambarkan, kodomainlah yang memiliki cabang. Angka 7 bercabang menjadi 2, yaitu angka 0 dan 1. Begitu pula angka 9 yang memiliki cabang angka 2 dan angka 3. Namun untuk domainnya sendiri, 0, 1, 2 maupun 3 tidak memiliki cabang. Apakah nomor 1 termasuk fungsi teman-teman? Jawab di kolom komentar ya. Sekarang yang B. Apakah fungsi? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa juga alasannya? Jawab di kolom komentar ya. Begitu juga untuk C, D, E. Juga jawab di kolom komentar. Karena materi ini hanya mengulang, selebihnya kalian pelajari lagi sendiri agar lebih paham. Yang ketiga dan terakhir yaitu grafik. Manakah yang merupakan fungsi dan manakah yang bukan fungsi? Jadi kita bahas yang pertama dulu. Apakah fungsi? Iya, karena apabila kita menarik garis dari bawah, garis berapapun, tepat di angka berapapun, jika kita tarik garis ke arah atas, maka kita akan mendapatkan satu titik potong untuk mendapatkan kodomain, yang artinya domain memiliki tepat satu pasang di kodomain. Maka grafik yang pertama merupakan fungsi. Untuk grafik yang kedua, apabila kita tarik garis dari bawah ke atas, ada kemungkinan domain memiliki 2 pasang, sehingga domain mempunyai 2 titik, yaitu 2 kodomain. Yang artinya
grafik kedua bukan merupakan fungsi. Karena di dalam fungsi tidak mungkin domain memiliki dua titik atau dalam kata lain domain bercabang. Langsung saja waktunya menambah materi, kita masuk ke fungsi komposisi. Definisi dari fungsi komposisi adalah suatu metode untuk menggabungkan atau mensubstitusikan fungsi, bisa dua fungsi atau lebih. Kita lihat pada gambar ini. Dari dua jenis fungsi, di sini ada fungsi gx dan fungsi fx, bisa membentuk sebuah fungsi baru dengan menggunakan sistem operasi komposisi. Operasi komposisi bisa dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Cara membacanya yaitu komposisi atau bundaran. Fungsi baru bisa kita bentuk dari fx dan gx. Jadi misalkan nanti diberikan fungsi f dan g kayak seperti pada gambar. Di sini kita akan mendapatkan yang pertama f bundaran g dan yang kedua g bundaran f. F bundaran g yang artinya gx dimasukkan ke dalam f. Apabila g bundaran f artinya fx dimasukkan ke dalam g. Agar lebih paham, kita langsung saja pada contoh soal. Pertama, diketahui fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan 3x kuadrat. Tentukan f bundaran g dan g bundaran f. Kita selesaikan satu-satu, mulai dari f bundaran g terlebih dahulu ya. F bundaran gx, di mana f bundaran gx artinya gx dimasukkan ke dalam fungsi f. Gx tadi itu berapa? 3x kuadrat ya. Kita tulis dulu biar gampang, sehingga f dalam kurung 3x kuadrat. Setelah itu, fungsi dari f tadi berapa? 2x plus 1. Kita tulis lagi 2x plus 1. Lalu, di sini kan masih ada x. Dalam x ini kita masukkan fungsi gx tadi, sehingga didapatkan 2. X-nya kita ganti dengan gx, gx-nya tadi 3x kuadrat plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihitung seperti biasa. Ada perkalian sehingga didapatkan 6x kuadrat plus 1. Yang kedua, kita akan mencari apabila dibalik. Tadi kan f bundaran g, sekarang kita cari g bundaran f. Caranya masih sama. Jika g bundaran fx, maka fungsi fx dimasukkan ke dalam g, sehingga fungsi g tadi kan gx. Nah, tinggal dimasukkan x-nya menjadi 2x plus 1, sehingga g dalam kurung 2x plus 1. G tadi berapa? 3x kuadrat. Jadi kita masukkan 3, x-nya kita kuadratkan, sehingga didapatkan, apabila kita hitung didapatkan 3 dikali 4x kuadrat plus 4x plus 1. Dihitung lagi menjadi 4 kali 3 12x kuadrat, 4 kali 3 lagi 12x, 3 dikali 1 sama dengan 3, sehingga hasilnya 12x kuadrat plus 12x plus 3. Kita bedakan jawabannya. Yang tadi kan f bundaran g hasilnya 6x kuadrat plus 1. Dan yang g bundaran f hasilnya 12x kuadrat plus 12x plus 3. Artinya f bundaran g dan g bundaran f itu tidak sama walaupun dengan fungsi f dan g yang sama. Selanjutnya mengenai sifat-sifat komposisi fungsi. Yang pertama, fungsi tidak memenuhi sifat komutatif. Bisa dilihat dari contoh pada pembahasan sebelumnya dengan pernyataan f bundaran g tidak sama dengan g bundaran f. Karena sudah dibuktikan, kita lanjut pada sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Apabila f, g, dan h merupakan fungsi, maka f bundaran g bundaran h akan sama apabila f bundaran g dikerjakan terlebih dahulu ataupun jika g bundaran h yang dikerjakan terlebih dahulu. Kita buktikan ya. Misalkan fx 2x plus 1 dan gx sama dengan x kuadrat.
untuk H sama dengan 2X. Carilah F bundaran G bundaran H apabila didahulukan G bundaran H terlebih dahulu dan apabila dikerjakan F bundaran G terlebih dahulu. Kita penyelesaiannya yaitu kita cari yang pertama dulu, F bundaran G bundaran H apabila G bundaran H dikerjakan terlebih dahulu. Kita masukkan, karena ini kita kerjakan G bundaran H terlebih dahulu, kita masukkan fungsi Hx ke dalam fungsi G. Caranya masih sama sehingga tidak perlu dibahas lagi, langsung jawabannya yaitu 4x kuadrat. Setelah kita temukan G bundaran H, kita masukkan ke dalam fungsi F, sehingga F bundaran G bundaran H dihasilkan angka 8x kuadrat plus 1. Kita simpan jawaban yang ini. Selanjutnya kita cari apabila F bundaran G kita kerjakan yang dahulu. Kita masukkan fungsi Gx ke dalam fungsi F. Seperti yang tadi, kita masukkan Gx-nya tadi kan X kuadrat, dimasukkan ke dalam fungsi F. Kita cari sehingga jawabannya 2x kuadrat plus 1. Apabila F bundaran G sudah ditemukan hasilnya, kita masukkan lagi ke dalam fungsi H, sehingga F bundaran G artinya nanti hasilnya 8x kuadrat plus 1. Jadi yang pertama tadi hasilnya 8x kuadrat plus 1, yang kedua hasilnya juga sama, 8x kuadrat plus 1. Artinya dikerjakan yang kanan terlebih dahulu maupun yang kiri terlebih dahulu, hasilnya akan sama. Untuk sifat yang ketiga, memiliki unsur identitas, yaitu identitas X akan sama dengan X. Sehingga untuk setiap fungsi F berlaku F bundaran identitas sama dengan 1 bundaran identitas juga sama dengan F. Langsung saja kita buktikan, misalkan Fx-nya yaitu X kuadrat min 3X. Maka kita kerjakan yang F bundaran identitas terlebih dahulu. Jadi identitas X dimasukkan ke dalam fungsi F. Identitas X tadi berapa? X, sehingga ditemukan hasilnya Fx. Fx-nya tadi X kuadrat min 3X, sehingga hasilnya sama. Untuk identitas bundaran F, kita coba juga apabila Fx kita masukkan ke dalam fungsi identitas. Fx-nya tadi berapa? X kuadrat min 3X. Jika dimasukkan ke dalam identitas X sama dengan X, sehingga X kuadrat min 3. Hasilnya juga sama. Fx akan sama dengan F bundaran identitas maupun I bundaran F. Sehingga unsur identitas terbukti. Selanjutnya yaitu materi mengenai fungsi inverse. Fungsi inverse bisa dikatakan sebagai pembalikan fungsi. Definisi dari fungsi inverse yaitu apabila ada f memetakan a ke b, maka inverse dari fungsi f dinyatakan dengan f inverse memetakan b ke a. F inverse tidak selalu merupakan fungsi. Jika f inverse merupakan fungsi, maka f inverse disebut dengan fungsi inverse dari f. Setiap fungsi mempunyai inverse, tetapi tidak semua fungsi mempunyai fungsi inverse. Hanya fungsi bijektif yang mempunyai fungsi inverse. Selanjutnya yaitu langkah menentukan fungsi y sama dengan fx. Yang pertama, tukar x dan y dalam persamaan y sama dengan fx. Yang kedua, selesaikan persamaan itu dalam variabel. Contoh soal. Tentukan inverse yang memenuhi persamaan berikut, yaitu fx sama dengan 2x min 3. Yang pertama, fx kita ganti dulu menjadi y, sehingga menjadi y sama dengan 2x min 3. Y kita ubah menjadi x dan x kita ubah menjadi y, sehingga x sama dengan 2y min 3. 2y sama dengan x plus 3, y sama dengan x plus 3 per 2. F inverse x sama dengan x plus 3 per 2. Jadi inverse dari fungsi 2x min 3 adalah x plus 3 per 2.
Contoh soal yang kedua yaitu tentukan fungsi inverse atau f inverse jika x sama dengan 2x per 3 min x. Kita misalkan fx sama dengan y, maka 2x per 3 min x sama dengan y. Y dikali dalam kurung 3 min x sama dengan 2x. 3y min xy sama dengan 2x. 2x plus xy sama dengan 3y. X dikali dalam kurung 2 plus y sama dengan 3y. X sama dengan 3y per 2 plus y. F inverse y sama dengan 3y per 2 plus y. Jadi F inverse dari X sama dengan 3y per 2 plus X.